Bentuk nggih, Rekod sudah siap, kita mulai ujian pada kali ini. Saudara Bapak Aman Santoso, nggih, Bu. silakan dipresentasikan modul ajar yang sudah disiapkan. Nggih, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bu Siti Ruhiyati, MAG yang saya hormati, selaku dosen penguji PBG tahun 2023, perkenalkan nama saya Aman Santoso, PAI kelas C1, ingin maju ujian komprehensif bersama Ibu. Langsung saja saya di sini mengambil RPP yang pertama, yaitu tentang hidup manfaat menghindari perilaku tercela, yaitu hidup berfoya-foya, kemudian ria, sumah, takabur, dan hasad. Nah, di situ ada beberapa tahapan mengenai tentang RPP ini. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini saya membuka yang pertama saya lakukan, yaitu lingkup materi, yaitu menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari perilaku berbeda tadi ya. Kemudian untuk kompetisi awal, yaitu tentang pengertian akhlak mazmumah. Kemudian yang kedua, macam-macam akhlak mazmumah. Kemudian alasan mengapa akhlak mazmumah perlu dihindari. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kreatif. Untuk sarana dan prasarana, yaitu media, yaitu gambar. Kemudian nomor dua, alat, yaitu laptop. Kemudian sumber belajar, yaitu digital dan non digital berupa buku paket yang ada di sekolah kami. Kemudian target dari peserta didik yaitu kelas 10 fase E. Kemudian model pembelajaran di sini yaitu PBL, Bu. Untuk langkah-langkahnya, ya, yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis tentang akhlak mazmumah, yaitu hidup berfoya-foya, kemudian ria, kemudian sumah, takabur, dan hasad. Yang kedua, dampak negatif dari perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghindarinya. Yang keempat yaitu dapat membiasakan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk selanjutnya yaitu untuk kegiatan, guru melakukan pembukaan terlebih dahulu, salam pembuka. Kemudian yang kedua yaitu guru menanyakan kabar terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu guru menunjuk perwakilan untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui daftar hadir. Yang kelima yaitu guru menyampaikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, guru memberikan motivasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang ketujuh yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang sudah dipelajari maupun yang akan dipelajari. Berikutnya untuk kegiatan inti yaitu orientasi siswa. Ya, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Kemudian yang kelima komunikasi, dan yang keempat komunikasi, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian dari beberapa tahapan tersebut, yang pertama yaitu mengenai tentang orientasi, yaitu guru dan peserta didik bersama-sama membaca surat pilihan. Yang kedua, guru menanyakan beberapa pembacaan tajwid. Kemudian peserta didik mendengar dan menyimak dengan seksama penjelasan. Yang keempat, guru menanyakan permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang kelima, guru menanyakan gambar perilaku akhlak mazmumah. Kemudian yang keenam, peserta didik melihat dan mengamati gambar tersebut. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan apa yang terjadi di gambar tersebut. Guru menjelaskan tentang pengertian dalil dan contoh perilaku tersebut. Kemudian yang berikutnya, berpikir kritis, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi. Guru memberikan penugasan dalam kelompok, dan setiap kelompok diberikan LKPD. Berikutnya yaitu guru memantau keterlibatan peserta didik dalam kegiatan diskusi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu peserta didik dalam kelompok kerjasama mendiskusikan untuk mengumpulkan informasi tentang pengertian dalil dan contoh perilaku tersebut. Kemudian komunikasi, setiap kelompok secara bergilir menyampaikan hasil yang telah diselesaikan dengan cara menanyakan hasil diskusi berupa presentasi maupun PowerPoint pada layar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengemukakan pendapat, gagasan, dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Peserta didik dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menjawab. Yang keempat, guru menjawab pertanyaan yang belum dipahami oleh peserta didik untuk menghindari miskomunikasi terhadap materi. Fase 5 yaitu menganalisa dan mengevaluasi. Guru menjawab pertanyaan yang belum dipahami oleh peserta didik untuk menghindari miskomunikasi tersebut. Yang kedua, untuk menguji pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dipelajari, guru meminta peserta didik secara individu untuk mengerjakan uji kompetensi melalui aplikasi Google Form. Kemudian berikutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan pada materi yang telah dipelajari. Dua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menyampaikan kegiatan yang akan datang, kemudian guru menutup kegiatan dengan mengucapkan hamdalah dan salam penutup serta memberi motivasi untuk pembelajaran berikutnya. Demikian Ibu modul ajar saya yang saya presentasikan terhadap Ibu. Ya, terima kasih. Tadi menggunakan metode apa saja, Pak, dalam PBL, pembelajarannya? PBL, Bu. Oke, PBL. PBL itu langkah-langkahnya seperti apa?
untuk PBL itu langkah-langkahnya kan salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan masalah terhadap peserta didik, kemudian nanti juga bisa diselesaikan oleh peserta didik tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita membentuk beberapa tugas terhadap anak didik. Yang pertama membagikan kelompok yang mungkin contohnya ya dibagi 3 kelompok. Nah, dalam 3 kelompok tersebut ada materi yang berbeda-beda, kemudian anak disuruh diskusi, kemudian mencari solusi, kemudian dan bisa memberikan hasil yang diberikan oleh guru untuk masalah tersebut. Kemudian bagaimana Bapak menyiapkan media pembelajarannya? Untuk persiapan media pembelajaran yang pertama saya menyiapkan LCD ya, LCD, kemudian yang kedua nanti itu gambar. Nah, gambar itu berbeda-beda. Nanti ada gambar yang membentukkan gambar seseorang yang sedang berfoya-foya, kemudian ada yang sombong, ada yang menghambur-hamburkan uang atau riang, dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan tentang materi tersebut. Nah, kemudian anak-anak disuruh melihat sesuai dengan kelompoknya. Setiap kelompok sudah ditentukan untuk tugasnya masing-masing. Contoh katakanlah kelompok pertama sebelumnya sudah saya kasih tugas tentang berfoya-foya. Nah, nanti mungkin anak pertama itu saya suruh menganalisis gambar yang nomor 1 tentang gambar seseorang yang sedang berfoya-foya. Kemudian sumber belajarnya dari mana saja? Ini sumber belajar yang pertama dari internet, kemudian dari buku-buku, ya terutama buku paket kelas 10 kurikulum Merdeka itu. Tentunya masih banyak ya sumber belajar yang lain yang belum dicantumkan di situ, nanti Iya. bisa ditambahkan. Oh ya Bu. Kemudian asesmen awalnya seperti apa ya? Asesmen awalnya saya menggunakan asesmen kognitif, memberikan pertanyaan kepada anak, tetapi memberikan pertanyaan kepada anak mengenai tentang materi tersebut. Contoh katakanlah tentang pengertian, ya saya pengertian foya-foya atau bagaimana cara menghindarinya, tentang hasad maupun yang lainnya tentang materi tersebut. Kemudian untuk memotivasi siswa seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Oh, saya kalau memberi motivasi siswa terhadap anak yaitu memberikan salah satu support terhadap anak agar anak itu tidak lengah atau tidak kelupaan dalam untuk pembelajaran. Kemudian saya selalu mengingatkan pada anak yang pertama tentang belajar di rumah. Kemudian setelah pembelajaran selesai saya ngasih tugas-tugas. Kemudian tugas itu harus ada batasan waktu. Kemudian ada tugas yang ada di sekolah, tugas di rumah. Kemudian itu salah satu contoh tugas di rumah untuk pertemuan kedua harus sudah selesai. Seperti itu. Sebagai guru yang profesional, inovasi-inovasi apa yang sudah jenengan lakukan, Pak? Kalau untuk inovasi yang sementara saya buat Bu, ini yang pertama yaitu tentang bagaimana cara penyampaian materi menggunakan PPT ya Bu ya. Nah itu agar anak lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian saya cantumkan dengan YouTube yang dari internet, gambaran-gambaran yang mengenai tentang materi tersebut. Tadi ayatnya sudah ditulis apa belum ya itu di lampirannya? Ayatnya di dalam materi Bu. Dalam materi ya, sudah ditulis apa belum? Apa cuman ayat ini, surat ini gitu? Ditulis Bu. Ditulis. Coba dibacakan Pak. Untuk ayat yang pertama yaitu tentang berfoya-foya, wabillahi minasyaitonir rajim, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa bisabili wala tabdzir tabdzira innal mubtadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Mungkin itu Bu untuk ayatnya tentang berfoya-foya. Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak ujian untuk kompre ini. Silakan meninggalkan Zoom. Ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana Pak Aman merencanakan asesmennya? Membuat asesmen atau penilaian saya menggunakan beberapa soal. Nah, di mana soal itu nanti ada yang individu dan juga ada kelompok Pak. Nanti itu berbeda-beda. Nanti untuk kelompok ada sendiri, kemudian yang untuk individu pun juga ada sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang materi yang saya sampaikan. Fungsi dari asesmen diagnostik itu untuk apa, Pak? Untuk diagnostik itu untuk mengetahui sebelum pembelajaran dimulai, tetapi mereka sudah paham mengenai materi yang mau disampaikan, tapi belum keseluruhan. Jadi untuk menentukan gradasi berarti ya? Oke, Pak. Setelah ditemukan gradasi, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya? Oh ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kami kan sudah dibagi beberapa kelompok. Nah, di situ ada 3 kelompok sesuai dengan minat belajar
mereka masing-masing. Yang pertama, minat belajar mereka ada yang suka dengan audio, kemudian ada yang suka dengan pemahaman atau pengertian. Yang ketiga yaitu tentang pengalaman. Nah, nanti di situ soal-soalnya ditukar, Pak. Jadi yang audio nanti kasih soal untuk pemahaman, yang pengertian, kemudian yang pengalaman nanti dikasih dengan soal-soal yang atau dikasih pemahaman tentang audio. Oke, sekarang setelah itu tadi, sekarang coba Pak Aman merancang satu judul PTK dari materi tersebut. Implementasi audiovisual pelajaran akidah akhlak untuk menghindari perilaku tercela kelas 10 keperawatan 4 SMK Bimantara Muntilan. Ya, meskipun tidak tepat sepenuhnya, tetapi gambaran judulnya sudah lumayan baik. Nanti dipertajam lagi. Nah, sekarang saya mau tanya ke jenengan. Silahkan dibuat satu soal hotnya, Pak. Hidup berfoya-fora adalah tindakan setan atau termasuk hidup yang dilarang oleh agama. Termasuk perilaku tercela apa dalam pemaparan di atas? Kok itu dikatakan hot karena apa? Karena pemahaman terlebih dahulu, Pak. Penjelasan terlebih dahulu, kemudian ditanyakan tentang definisinya. Ciri soal hot itu kalau menurut Bloom bagaimana? Soal yang di dalam intinya itu pemahaman yang lebih kritis. Soal hot itu cirinya ketika yang ditanyakan di sana ada unsur C4, C5 atau C6. C6. Ya, kalau Berarti memahami itu C berapa memahami? Memahami itu C1, Pak. Memahami, mengingat, kemudian kalau C1, mengapa Pak Aman kok membuat soal begitu? Ketahuan ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kemudian tadi sudah saya tanyakan tentang reflective thinking. Nah, sekarang saya coba ya yang nomor 6 dan nomor 7 silakan dibaca Pak Aman. Oh, enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribun mujib. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Oke, sekarang di situ ada beberapa bacaan. Nah, akhahum sholika. Mengapa dibaca berhenti, Pak? Oh, itu ada tanda mem kecil, Pak. Ada tanda mem kecil artinya? Artinya berhenti sejenak. Kalau kemudian di situ ada bacaan angsha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Itu tajudnya apa saja? Itu Eva, kemudian mina. Mem sukun bertemu dengan mem itu idgham mimi, kemudian wastakmarakum fiha idhar safawi, fi itu matobi'i, ha juga matobi'i. Oke. Ya, cukup. Sekarang surat Hud ayat 61 ini Oke. Nah, kalau sudah silakan ditutup Pak Aman. Oh, nggih.